Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, berikut ini kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang pembelahan sel. Tujuan pembelajaran pada materi pertama ini adalah menjelaskan proses pembelahan mitosis. Secara umum ada 3 jenis pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis, pembelahan meiosis, dan pembelahan amitosis. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Pembelahan amitosis merupakan pembelahan diri tanpa perlu melalui mekanisme pembelahan sel. Ya, berikutnya kita akan bahas tentang pembelahan mitosis. Nah, pembelahan mitosis ini ada beberapa ciri, yaitu yang pertama terjadi pada sel eukariotik. Untuk tumbuhan, pembelahan mitosis ini dapat dilihat pada jaringan meristem. Contohnya yaitu pada ujung akar serta pucuk batang. Nah, untuk hewan dan manusia, pembelahan sel ini terjadi di seluruh tubuh atau di sel-sel somatik, kecuali pada sel gamet atau sel-sel kelamin. Ciri berikutnya adalah pembelahan mitosis juga terjadi satu kali di setiap tahapannya. Ada beberapa fase yang dilalui, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Ciri berikutnya adalah pembelahan mitosis ini selalu identik, artinya memiliki sel induk yang diploid 2N, maka akan menghasilkan sel anak yang juga diploid 2N. Nah, ini merupakan contoh pembelahan mitosis yang terjadi pada sel-sel tubuh. Terlihat di sini kuku kaki yang terluka dan hampir terlepas. Maka dengan adanya pembelahan mitosis nanti, beberapa hari kemudian kuku kaki yang nantinya terlepas akan tergantikan oleh sel-sel yang baru. Ya, sebelum masuk dalam fase pembelahan sel yang tadi ada profase, metafase, anafase, dan telofase, ada fase istirahat yang biasa disebut juga dengan interfase. Nah, ini merupakan fase persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk nantinya melakukan pembelahan. Berikut kita akan masuk pada tahapan yang pertama, yaitu profase. Nah, ciri dari tahapan profase ini adalah yang pertama, sentrosom akan mengalami replikasi sehingga menghasilkan dua sentrosom. Kemudian, setiap sentrosom ini akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Ciri yang kedua, benang-benang kromatin yang tadinya terurai semuanya akan memendek dan menebal dan membentuk kromatid. Nah, kromatid-kromatid ini akan berpasang-pasangan membentuk kromosom. Kemudian ciri berikutnya adalah membran nukleus akan menghilang. Kemudian benang-benang spindel akan terlihat berbentuk pancaran atau aster. Berikutnya akan masuk ke tahapan kedua, yaitu metafase. Nah, dalam metafase ini pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah atau bidang ekuator, kemudian benang-benang spindel akan terlihat semakin jelas. Tahapan berikutnya adalah anafase. Pada tahap anafase ini, masing-masing kromosom akan ditarik oleh benang-benang spindel menuju ke kutub yang berlawanan. Ya, tahap yang terakhir adalah telofase. Pada tahap ini,
kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Kemudian benang-benang spindel juga sudah menghilang, serta akan terbentuk lagi dua membran nukleus di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Ya, di sini terlihat bahwa dua sel anakan yang dihasilkan dari proses pembelahan mitosis tadi menghasilkan dua sel anak yang sama persis dengan sel induknya. Ya, dapat dilihat juga ini gambar keseluruhan proses pembelahan mitosis dari fase ketika istirahat, interfase, masuk pada proses pembelahan mitosis yaitu profase, metafase, anafase, telofase, serta hasil akhir yang dapat dilihat juga bahwa gambar yang pertama sama dengan gambar paling akhir. Ini menunjukkan bahwa sel induk yang diploid 2N menghasilkan sel anakan yang sama juga yaitu diploid 2N. Ya, demikian sedikit penjelasan tentang proses pembelahan mitosis. Semoga selalu bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.